Namaku Bu Nur Hasanah, tapi sejak lama orang-orang lebih sering memanggilku dengan panggilan Bu Nur. Aku kini sudah berusia 83 tahun. Usia yang panjang, penuh liku, dan setiap kerutan di wajahku adalah saksi bisu dari luka yang tak sempat diobati, tetapi kini telah kupeluk dengan damai. Aku lahir tahun 1942 di sebuah desa kecil di pinggiran Cirebon, Jawa Barat. Aku tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahku seorang tukang kayu, ibuku penjual bunga di pasar. Kehidupan kami pas-pasan, tapi hangat. Aku tak pernah membayangkan bahwa di balik aroma bunga yang selalu menemani masa kecilku, kelak aku akan menanam harapan baru dari luka yang dalam. Segalanya dimulai pada tahun 1962, ketika aku bertemu dengan pria yang kusebut sebagai cinta pertamaku, dan juga luka terdalamku, Ridwan. Ia putra dari pemilik toko roti terkenal di daerah kami, anak sulung dari Pak Haji Mahfud. Setiap pagi, saat aku dan ibu berjualan bunga di pasar, Ridwan selalu lewat membawa keranjang berisi roti hangat. Ia selalu mampir, membelikan roti manis untuk kami, dan menyelipkan senyum yang bisa membuat siapapun merasa istimewa. Untuk bunga terindah di pasar ini, katanya sambil menyerahkan roti dan memandangku dengan mata yang bersinar. Aku jatuh hati. Seperti gadis muda lainnya yang dibutakan cinta, aku tak menyadari bahwa senyum bisa menyembunyikan taring dan kelembutan bisa berubah menjadi badai. Kami menikah di sebuah masjid kecil dekat rumah, bulan Mei tahun itu. Masih kuingat dengan jelas suara qari membacakan doa pernikahan, bau melati yang kukenakan di rambut, dan air mata ibu yang menetes di pipinya saat aku sah menjadi istri Ridwan. Ayahku menatap Ridwan dengan tegas, lalu berkata, "Jaga anakku baik-baik. Dia adalah permataku." Ridwan mengangguk. Dan andai aku tahu, anggukan itu hanya formalitas. Awal pernikahan kami begitu indah. Kami tinggal di rumah kecil dekat toko roti ayahnya. Aku tetap membantu ibu menjual bunga, sementara Ridwan mulai bekerja membantu usaha keluarganya. Setiap pagi, aroma roti hangat menyapa dari dapur, menyatu dengan harapan baru yang kami bangun. Kami sering berbincang tentang anak-anak yang ingin kami miliki, tentang kebun bunga impianku, dan tentang masa depan yang tampak cerah. Tapi cahaya itu padam lebih cepat dari yang kuduga. 6 bulan setelah pernikahan, malam itu masih kuingat dengan jelas. Radio di dapur memutar lagu Seroja, waktu hampir pukul 10 malam, dan aku masih menunggu Ridwan pulang. Makanan di meja sudah dingin. Ketika akhirnya aku mendengar langkah kaki di halaman, aku segera membuka pintu. Dia masuk sambil terhuyung, bajunya kusut dan berbau alkohol yang bercampur dengan parfum perempuan lain. Aku mencoba menyambutnya, menanyakan keadaannya, tapi yang kudapat adalah sebuah tamparan keras di pipi kanan yang membuatku terjatuh ke meja makan, memecahkan piring-piring. Di rumah ini, laki-laki tidak bisa ditanya-tanya. Teriaknya dengan suara yang asing, bukan suara suamiku, melainkan suara binatang buas. Malam itu, aku tidur dalam diam, menahan air mata, mengingat pesan ibu. Pernikahan itu selamanya, nak. Bersabarlah, berdoalah. Semoga Allah melembutkan hati suamimu. Dan aku pun bersabar. Bertahun-tahun lamanya. 3 bulan setelah malam kelam itu, aku mengetahui bahwa aku mengandung anak pertama kami. Perasaan yang muncul bercampur. Takut, bahagia, dan berharap. Ketika aku memberitahu Ridwan, wajahnya berubah lembut. Ia memelukku erat. "Insya Allah aku akan berubah, Nur. Demi anak ini, demi kamu. Dan aku yang masih haus kasih sayang, percaya padanya." Beberapa minggu kemudian, Ridwan mulai pulang lebih awal. Ia membantuku di dapur, bahkan mengusap perutku setiap malam sambil mengaji pelan. Aku pun mulai berharap lagi. Dalam hati aku berdoa, semoga bayi ini adalah jalan Ridwan kembali menjadi lelaki yang dulu kucintai. Namun, seperti semua bunga yang tumbuh terlalu cepat tanpa akar kuat, harapan itu pun layu. Kekerasan kembali. Tapi kali ini Ridwan lebih hati-hati. Ia tidak memukul bagian perutku, hanya punggung, tangan, kaki. Setiap kali pulang dalam keadaan mabuk, atau jika makanan kurang asin, atau kalau aku bicara terlalu banyak, tubuhku menjadi pelampiasannya. Putri pertama kami, Raisa, lahir di tengah malam bulan Februari 1963. Ridwan tidak ada. Yang menemaniku hanya Bu Jek Rohmah, dukun beranak yang tinggal 2 rumah dari tempat kami.
Ia menggenggam tanganku, menyemangati dan menghibur. Tenang nak, kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Ketika tangis bayi perempuan itu akhirnya terdengar, aku menangis keras. Tapi bukan hanya karena sakitnya melahirkan, melainkan karena aku tahu hidup kami tak akan mudah. Ridwan datang esok harinya dengan boneka kain dan tangis penyesalan. Aku janji, aku akan berubah demi Raisa. Demi kalian. Dan lagi-lagi aku percaya. Beberapa bulan pertama, Ridwan tampak berubah. Ia sering menggendong Raisa, bahkan menemaniku ke pasar. Tapi aku tahu, itu hanya tenang sebelum badai. Tahun 1994, aku hamil lagi. Saat itu Ridwan sudah kehilangan pekerjaan di toko roti ayahnya karena ketahuan mencuri uang kas untuk mabuk. Kami hidup pas-pasan. Aku kembali berjualan bunga di pinggir pasar sambil menggendong Raisa kecil di punggung. Hari-hariku menjadi rutinitas menyakitkan. Bekerja di siang hari, dipukul di malam hari. Pada usia kehamilan 8 bulan, aku dipukul sampai 2 tulang rusukku patah hanya karena makanan yang kuhidangkan terlalu asin. Aku terkapar di dapur, mulut berdarah, kepala pening, dan masih sempat memeluk perutku yang besar. Tetangga kami, Bu Rina, mendengar teriakanku dan membawaku ke rumah sakit. Aku berdusta, mengatakan bahwa aku jatuh dari tangga, sama seperti puluhan perempuan lain yang terjebak dalam kekerasan rumah tangga. Putra kami Ilham lahir sehat. Tapi kebahagiaan hanya sekejap, karena aku tahu, aku tak bisa lagi bertahan lama. Tahun 1996, saat hamil anak ketiga, aku mendengar kabar yang mengubah segalanya. Ridwan berselingkuh. Wanita itu bernama Santi, pegawai toko kain di pasar pusat. Semua orang tahu, kecuali aku. Yang memberitahuku adalah Bu Rohmah, bidan yang menolongku melahirkan 2 anakku. Nak, aku tidak ingin ikut campur. Tapi kamu punya hak untuk tahu. Ridwan sudah tinggal dengan perempuan lain. Dunia runtuh. Rasa sakit dari pukulan tak sebanding dengan pengkhianatan ini. Malam itu, aku menyiapkan makan malam seperti biasa, menidurkan anak-anak, dan duduk menunggu Ridwan pulang. Saat ia masuk, aku bertanya, pelan tapi tegas, "Siapa Santi?" Ia terdiam sejenak, lalu mengamuk. Pukulan bertubi-tubi datang tanpa jeda, disertai kata-kata keji. "Perempuan seperti kamu pantasnya diam di dapur. Tidak usah banyak tanya." Aku tergeletak di lantai kamar, berdarah, menangis, dan akhirnya bertekad. Aku tidak akan mati di tangan lelaki ini. Aku tidak akan membiarkan anak-anakku tumbuh dalam ketakutan. Pada subuh tanggal 3 Maret 1967, aku mengambil keputusan terbesar dalam hidupku. Dengan tubuh yang masih sakit, aku mengemas pakaian anak-anakku dan sebuah mukena lusuh peninggalan ibuku. Aku membangunkan Raisa yang berusia 4 tahun, menggendong Ilham yang masih tertidur, dan mengendap keluar rumah. "Kemana kita, Bu?" tanya Raisa dengan mata mengantuk. "Ke tempat di mana kita aman, Nak," jawabku. Kami berjalan kaki melewati gang sempit, diterangi lampu jalan yang remang. Perutku hamil 5 bulan terasa berat, tapi hatiku lebih berat. Kami menuju rumah orang tuaku. Ayahku membuka pintu. Ia melihat wajahku yang bengkak, bibir pecah, dan anak-anak yang ketakutan. Ia tak banyak bicara. Ia hanya memelukku pelan dan berkata, "Anakku pulang, rumah ini untukmu." Hari-hari pertama di rumah orang tuaku adalah masa pemulihan, bukan hanya fisik tetapi juga jiwa. Setiap kali ada suara langkah kaki di luar, jantungku berdebar kencang. Setiap bayangan di balik jendela membuatku panik. Aku hidup dalam ketakutan. Takut Ridwan datang mencariku, atau lebih buruk, memaksa membawa anak-anakku pergi. Namun, yang lebih menyakitkan datang bukan dari luar, melainkan dari sekitar. Tak butuh waktu lama, gunjingan mulai beredar di kampung. Bu Nur pulang tanpa suami padahal lagi hamil. Katanya kabur dari rumah. Mungkin dia selingkuh? Malu-maluin orang tua, perempuan kok begitu. Aku jadi bahan bisik-bisik. Bahkan Pak RT yang dulu sering beli bunga dari ibuku, kini pura-pura tak mengenalku. Saat aku ke warung membeli beras, istri pemilik warung Bu Asih menatapku dengan sinis. "Suamimu mana, Bu Nur? Masak ninggalin dia pas kamu hamil?" Aku menggigit bibir. Diam. Hanya itu yang bisa kulakukan agar tidak menangis di depan umum.
Yang paling menyakitkan, beberapa ibu melarang anaknya bermain dengan Raisa. Takut ketularan nasib ibunya, kata salah satu ibu saat aku lewat sambil menggendong Ilham dan Raisa menggandeng ujung bajuku. Aku mencoba mencari pekerjaan. Aku tahu aku tidak bisa terus bergantung pada orang tuaku yang sudah tua, tapi semua pintu terasa tertutup. Di toko roti, maaf, Bu, kami butuh yang muda dan belum punya tanggungan. Di toko jahit, ibu janda ya, susah kalau harus izin terus karena anak sakit. Di pasar, perempuan seperti ibu itu bawa sial buat dagangan saya, maaf. Hatiku remuk. Aku hanya bisa menangis dalam diam saat menyusui Ilham, membelai rambut Raisa, dan menahan perutku yang semakin besar menunggu kelahiran anak ketigaku. Suatu sore yang gerimis, aku pulang dari pasar tanpa membawa hasil. Tanganku kosong. Kakiku lelah. Hati rasanya seperti batu yang retak. Aku lewat depan Masjid Agung Cirebon. Tanpa sadar, kakiku membawaku masuk. Aku duduk di pojok belakang, di karpet hijau yang lembab oleh udara hujan. Aku menatap langit-langit masjid dan bertanya dalam hati, "Ya Allah, apakah aku berdosa karena ingin hidup tanpa dipukul? Apakah aku salah karena memilih lari, bukan mati?" Air mataku jatuh. Aku memeluk lututku. Di saat itulah, seorang perempuan tua duduk di sampingku. Dia memakai kerudung putih, matanya tajam tapi damai. Tangannya gemetar karena rematik, tapi ia menjulurkan tangan dan menyentuh tanganku pelan. Allah tidak menghukum orang yang berjuang menjaga harga dirinya, nak. Yang menghukum itu manusia. Aku menoleh padanya. Namanya Buji Fatimah. Seorang janda tua yang menghidupi 5 anaknya dengan menjual bunga dari kebun kecil di belakang rumahnya. Di gang kecil dekat pasar Kanoman. Kami mengobrol lama sore itu. Ia mendengarkan kisahku tanpa menghakimi, tanpa menyela. Di akhir perbincangan ia berkata, "Besok pagi datanglah ke rumahku. Aku punya sebidang tanah kecil yang tak kupakai. Siapa tahu kamu bisa mulai menanam bunga sendiri." Aku menatapnya tak percaya. Tanganku masih dingin. Tapi di dadaku muncul percikan hangat, harapan. Keesokan paginya aku datang. Raisa ku gandeng, Ilham ku gendong. Bu Hj Fatimah menunjukkan sebidang tanah hanya sebesar 2 kamar tidur, tapi bersih, terkena cahaya matahari langsung, dan punya saluran air. Tanah ini dulu suamiku pakai menanam bunga. Setelah dia wafat, aku tak sanggup lagi, katanya. Kalau kamu mau, aku ajarkan. Kamu tanam, kita bagi hasil. Aku hampir tak percaya. Setelah puluhan penolakan, ada satu pintu yang terbuka. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari penuh keringat dan harapan. Aku bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan untuk orang tuaku dan anak-anakku, lalu berjalan kaki ke rumah Bu Fatimah. Aku mulai menggali tanah, membersihkan ilalang, menanam benih yang diberikan oleh Bu Fatimah, melati, kenanga, mawar lokal, dan kembang sepatu. Tanganku lecet, punggungku nyeri. Tapi setiap kali melihat tunas kecil tumbuh dari tanah, hatiku bergetar. Tanah tidak pernah berbohong, kata Bu Fatimah. Kalau kamu sabar dan tulus, dia akan memberikan hasil terbaik. Oktober 1967, bunga pertamaku mekar. Tidak banyak, hanya cukup untuk 2 keranjang kecil. Tapi saat aku menjualnya di depan pemakaman saat hari Maulid, semua bunga laku dalam 1 jam. Dengan Rp5.000 di tangan, aku menangis. Itu uang pertama yang kudapat dengan tanganku sendiri, tanpa campur tangan Ridwan, tanpa bantuan siapapun. Malam itu aku membeli roti sobek untuk Raisa, kue bolu kecil untuk Ilham, dan teh manis untuk ayah ibu. Ini baru awal, kata ayahku sambil mengangkat cangkir kopi. Untuk pertama kalinya sejak aku pulang, aku melihat sorot bangga di matanya. Akhir tahun 1967, aku dan Bu Fatimah mulai memperluas kebun bunga. Kami menggunakan kaleng-kaleng bekas sebagai pot. Botol bekas kami potong jadi wadah bibit. Semua barang bekas yang kutemukan di jalan, ku jadikan alat. Orang kaya maunya bunga cantik, tapi tak mau bayar mahal, kata Bu Fatimah. Triknya, bikin mereka merasa istimewa dengan harga rakyat. Kami mulai menerima pesanan kecil dari tetangga, lalu dari ibu-ibu majelis, lalu dari pengurus masjid. Januari 1968, aku sudah cukup punya tabungan untuk membeli sepatu baru untuk Raisa dan Ilham. Mereka melonjak senang. Bahkan Raisa berlari-lari di rumah hanya untuk melihat pantulan sepatunya di lantai. Aku tahu, aku sedang berjalan di jalan yang benar.
Awal tahun 1968, musim hujan membawa banyak genangan, tetapi juga membawa pintu rezeki yang tak pernah kuduga. Pagi itu, aku sedang merapikan rangkaian bunga untuk pesanan pengurus masjid. 3 buket kecil berisi melati, kenanga, dan mawar merah jambu. Tangan-tanganku masih kasar, penuh bekas cakar tanah. Raisa duduk di sudut kebun kecil kami, membantu mencuci kaleng bekas yang akan dijadikan pot. Ilham mengejar-ngejar ayam tetangga, dan perutku yang membesar karena kehamilan anak ketiga membuatku cepat lelah. Saat itulah seorang laki-laki datang dengan payung besar. Pakaian rapi, sepatu mengilap, dan senyum ramah. Ia menatap bunga-bunga kami dengan ketertarikan yang nyata. "Selamat pagi, Bu," sapanya. "Saya dengar di sini ada bunga paling segar di Cirebon." Aku tertegun, tak biasa disapa seperti itu oleh orang asing berpakaian mewah. "Bunga kami sederhana, Pak," jawabku pelan. Lelaki itu memperkenalkan diri. Namanya Pak Damar, manajer dari Hotel Rahayu, salah satu hotel tua dan cukup ternama dekat alun-alun. Ia sedang mencari pemasok bunga segar untuk dekorasi lobi dan ruang acara. Penyedia kami sebelumnya mengecewakan. Ada resepsi batal karena bunga tak datang. "Saya tak ingin itu terulang," katanya tegas. Aku menelan ludah. "Ini peluang besar, tapi mungkinkah aku sanggup? Saya cuma punya kebun kecil ini, Pak, dan hanya dibantu Bu Fatimah." Pak Damar menatap bunga yang tersusun rapi di rak bambu. Ia tersenyum lalu berkata, "Saya punya adik ipar yang memiliki lahan kosong di belakang hotel. Selama ini tak dimanfaatkan. Bagaimana kalau hotel bantu sewa lahannya selama 6 bulan sebagai bagian dari kontrak dan ibu mulai memasok bunga rutin ke hotel?" Aku menatap Bu Fatimah yang kebetulan datang membawa sekeranjang pupuk daun. Mata kami saling bertaut antara tak percaya dan harapan yang menari. "Kalau ibu sanggup memenuhi pesanan 3 kali seminggu, kita bisa mulai minggu depan," tambah Pak Damar. 3 hari kemudian, kontrak pertama kami ditandatangani. Aku menggigil saat menuliskan tanda tanganku di kertas perjanjian. Bagiku, itu bukan sekadar dokumen. Itu tiket keluar dari lingkaran kemiskinan dan penghakiman. Dengan uang muka dari hotel, aku dan Bu Fatimah menyulap lahan kosong di belakang hotel menjadi kebun bunga kedua kami. 2 pemuda tetangga kami bayar untuk bantu membersihkan, menggali, dan membuat bedeng tanam. Kami beli sekop, selang air, bibit baru. Kami menamai kebun itu Bunga Harapan. Karena dari luka dan air mata, harapan itu mulai tumbuh. Minggu pertama pengiriman, aku dan Bu Fatimah menyiapkan 20 vas bunga meja dan 5 buket besar untuk ruang resepsi. Aku tak tidur semalaman, menyusun, mengikat, dan menyiram. Saat bunga-bunga itu ditempatkan di lobi hotel, Pak Damar berkata, "Ini lebih indah dari yang saya bayangkan." Aku tak sanggup membalas, hanya senyum yang keluar, sambil menahan air mata. Bulan-bulan berikutnya, hidup kami mulai berubah pelan-pelan. Hotel kedua, Hotel Arjuna, mendengar tentang rangkaian kami dari tamu mereka dan memesan untuk acara ulang tahun perusahaan. Masjid besar di kota menghubungi kami untuk mendekorasi panggung Maulid Nabi. Para ibu-ibu majelis dari kecamatan sebelah datang dan memesan bunga hantaran pernikahan. Setiap pesanan yang datang, aku tak hanya merasa senang, tapi juga merasa dihargai. "Dulu kamu dicibir, sekarang semua cari kamu," kata ibu sambil tersenyum bangga suatu sore. September 1968, dengan tabungan yang ada, aku menyewa rumah kecil dekat kebun bunga. Hanya 2 kamar, 1 ruang tengah, dan dapur mungil. Tapi itu rumah kami sendiri. Tak perlu lagi tidur berdesakan di rumah orang tua. Aku menata kamar untuk Raisa dan Ilham. Aku tidur bersama bayi ketigaku yang akan segera lahir. Ayahku membantu mengecat dinding. Ibuku menjahit tirai tipis untuk jendela. "Kamu bukan beban lagi, Nur. Kamu cahaya," bisik ayahku malam itu. Oktober 1968, anak ketigaku lahir. Seorang bayi laki-laki sehat dengan tangisan keras dan mata bulat. Kami beri nama dia Amar, yang artinya harapan dan cahaya. Menjelang akhir tahun 1998, kami mendapat proyek terbesar, 100 rangkaian bunga untuk acara Hari Pahlawan di hotel, masjid, dan kantor wali kota. Semua dalam seminggu. Aku mengumpulkan keberanian dan mengajak 4 perempuan tetangga yang juga janda dan hidup susah. Mereka belajar cepat. Aku ajari cara menyusun,
membersihkan daun, merangkai pita. Kalau aku bisa, kalian juga bisa. Bunga tak butuh ijazah, hanya ketulusan, kataku saat mengajari mereka. Proyek itu sukses. Dan sejak saat itu aku tahu, Bunga Harapan bukan lagi hanya kebunku, tapi kebun untuk banyak perempuan seperti aku. Desember 1968, kami membuat papan nama kayu yang kutulis sendiri dengan cat merah, Bunga Harapan. Sejak 1967 ditanam dengan cinta. Tahun 1969, angin tahun baru membawa semangat baru. Kehidupan kami perlahan menjadi lebih stabil. Aku masih tinggal di rumah sewa kecil bersama 3 anakku. Raisa yang kini berusia hampir 6 tahun, Ilham 4 tahun, dan Amar baru beberapa bulan. Aku merasa seperti perempuan baru. Bukan lagi istri yang ditampar, bukan janda yang dicibir, bukan beban di rumah orang tua. Tapi seorang ibu, pekerja, pemimpin. Usaha Bunga Harapan kini tak hanya dipuji karena kualitas bunganya, tapi juga karena kisah di baliknya. Pelanggan tetap mulai berdatangan. Pejabat kecamatan, pemilik restoran, bahkan sekolah-sekolah yang memesan bunga untuk acara kelulusan. Aku masih terus bekerja keras, bangun sebelum subuh, merawat bunga, memimpin perakitan, mengantar pesanan sendiri. Tapi aku tidak lagi bekerja sendirian. Kini ada 8 perempuan yang membantuku, para janda muda, perempuan yang ditinggal suami, atau ibu-ibu yang suaminya sakit dan tak lagi bekerja. Semua punya satu kesamaan. Dulu mereka juga dianggap lemah. Kini mereka menjadi tulang punggung. Suatu sore bulan Februari 1999, aku duduk di kebun, mencatat pesanan di buku tua peninggalan ayahku. Raisa duduk di sampingku, menggambar bunga di kertas. "Bu, kenapa semua bunga ibu ditanam perempuan?" tanyanya polos. Aku tersenyum, menatap deretan ibu-ibu yang sedang menyiram tanaman dan tertawa kecil sambil bekerja. Karena bunga tahu siapa yang pernah patah, tapi tetap mau mekar. Raisa tampak bingung, tapi aku tahu suatu hari ia akan mengerti. Maret 1969, datanglah tawaran besar dari sebuah toko bunga mewah di pusat kota. Mereka ingin membeli semua hasil produksi kami tiap minggu dengan harga tetap. Awalnya, aku tergoda. Stabilitas keuangan itu menarik, apalagi dengan 3 anak yang harus disekolahkan. Tapi aku sadar, jika aku menjual semua ke mereka, aku kehilangan pelanggan kecilku. Aku kehilangan hubungan langsung dengan ibu-ibu pengajian, guru TK, pembeli sederhana yang datang membawa Rp5.000 dan pulang membawa bunga penuh cinta. Aku bicarakan hal ini pada Bu Fatimah yang kini sudah berusia lebih 70 tahun. "Menurut ibu, aku harus ambil tawaran ini?" tanyaku. Ia tersenyum, menggenggam tanganku yang penuh tanah. "Bunga tidak tumbuh di bawah bayangan pohon besar, nak. Dia butuh sinar mataharinya sendiri." Kalimat itu menjadi penentu. Aku menolak tawaran toko mewah itu dan malah menawarkan kerjasama. Kami menyediakan jenis bunga tertentu yang mereka tidak tanam, tapi tetap mempertahankan jalur penjualan langsung kami. Itulah pelajaran bisnis paling besar yang kudapat dari seorang nenek petani bunga. Berani mandiri, meski jalan berliku. Dengan penghasilan yang kini cukup, aku mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Aku ingin punya toko bunga sendiri, bukan sekadar kebun. Toko itu harus punya etalas, tempat orang melihat langsung rangkaian kami. Tempat yang layak, bukan emperan. Tempat perempuan-perempuan bisa merasa bangga bekerja. Juni 1969, kesempatan itu datang. Sebuah ruko kecil di Jalan Kartini, dekat sekolah dan rumah sakit akan disewa. Pemiliknya seorang duda tua, Pak Harun, yang sudah mengenalku dari pasar. "Aku lihat perjuanganmu, Nur. Toko ini kosong, dan kamu boleh pakai dengan sewa ringan, asal jaga baik-baik." Aku hampir menangis saat itu. Di hari yang sama, kami mulai bersih-bersih, mengecat dinding, menata bunga pertama di rak-rak kayu. Tanggal 17 Agustus 1969, tepat di hari kemerdekaan, kami membuka toko Bunga Harapan. Sebuah papan kayu sederhana bertuliskan, "Toko Bunga Harapan, dirawat oleh perempuan tangguh untuk semua kalbu." Kami membuat buket merah putih dari mawar dan melati, menghias pintu dengan daun pinang. Raisa ikut menyambut pelanggan. Ilham membantu membawakan air, dan Amar bermain di pojokan toko. Hari itu, kami menerima 32 pesanan bunga, angka yang belum pernah kami capai dalam sehari.
Bu Fatima datang memakai kebaya, menggandeng anak cucunya. Saat melihat toko kecil kami, matanya berkaca-kaca. Dulu kamu datang ke masjid menangis. Sekarang kamu bikin kampung ini tersenyum. Desember 1969, kami menyelenggarakan acara kecil, syukuran akhir tahun di kebun bunga. Seluruh ibu-ibu yang bekerja bersamaku datang membawa anak dan keluarga. Kami makan bersama, berdoa bersama, dan menyanyikan lagu-lagu anak-anak. Aku berdiri di tengah dan berkata, kalau dulu kita dianggap tak berguna, hari ini kita membuktikan bahwa luka tidak menghentikan kita untuk mekar. Kita bukan korban, kita adalah pejuang. Semua bertepuk tangan, beberapa bahkan menangis haru. Saat itu aku sadar, aku tidak sendiri lagi. Aku sudah memiliki keluarga baru. Awal tahun 1970, usia Amar baru menginjak 1 tahun. Kehidupan kami terasa lebih tenang dan tertata. Toko Bunga Harapan kini menjadi rujukan warga sekitar untuk segala keperluan bunga, mulai dari acara akad nikah, tahlilan, hingga peresmian kantor. Yang dulunya memandang rendah kami, kini menyapa dengan senyum dan memesan buket dengan sopan. Suatu pagi yang hujan, aku sedang duduk di toko, mencatat pengeluaran minggu itu sambil menyuapi Amar bubur. Tiba-tiba, seorang kurir datang dengan amplop tebal. Surat dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Bu, katanya. Aku terkejut, aku tak pernah kuliah, bahkan hanya tamat sekolah dasar. Apa urusanku dengan universitas? Dengan tangan gemetar, aku membuka surat itu. Dengan hormat, kami mengundang Ibu Nur Hasanah untuk menjadi pembicara dalam seminar kewirausahaan perempuan di Fakultas Pertanian. Tema, Perempuan, Ketahanan Ekonomi, dan Harapan yang Tumbuh dari Tanah. Mataku membesar. Aku membaca ulang 2 kali. Mereka ingin aku berbicara di depan mahasiswa? Aku, seorang mantan korban KDRT yang dulu tidur beralas karung? Aku langsung mengunjungi Bu Fatima dan menunjukkan surat itu. Pergilah nak, katanya sambil menepuk bahuku. Ilmu tak hanya dari buku. Kadang, ilmu hidup lebih berharga. Hari seminar itu datang. Aku memakai kebaya sederhana dan pin bunga kecil di kerudungku. Di auditorium kampus, ada ratusan mahasiswa dan dosen yang menatap ke arahku. Tanganku gemetar. Namun saat aku melihat Raisa, Ilham, dan Amar duduk di deretan depan, senyum mereka menenangkanku. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hasanah. Saya bukan sarjana, bukan penulis buku, tapi saya tahu cara menanam harapan di atas tanah yang dulu penuh luka. Ruangan hening, tapi bukan hening dingin, melainkan hening penuh perhatian. Aku bercerita tentang malam aku kabur dari rumah Ridwan, tentang kebun kecil di belakang rumah Bu Fatima, tentang bunga pertama yang kujual, dan bagaimana kini aku mempekerjakan lebih dari 20 perempuan. Setelah selesai, seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan. Namun, kebahagiaan itu tak lama. 3 hari setelah seminar, saat aku sedang menyusun pesanan bunga untuk pernikahan, Bu Fatimah memanggil dari depan toko. Ada tamu untukmu, Nur. Aku keluar. Dan tertegun. Di sana berdiri Ridwan. Lebih kurus, rambutnya mulai beruban, matanya tak setajam dulu, tapi masih mata yang sama. Mata yang dulu memandangku saat memberi janji manis, lalu menamparku tanpa peringatan. Ia membawa seikat bunga kecil. Ironisnya, bunga mawar yang dulu menjadi lambang cintaku padanya. Nur, boleh aku bicara sebentar? Katanya pelan. Hatiku berdentum. Aku menatapnya dengan tenang, lalu berkata, di sini tempat usaha. Kalau kamu ingin bicara, kita bicara di luar. Kami duduk di bangku kayu dekat kebun. Ia mulai bercerita. Santi meninggalkanku. Dia bawa anak kami ke Kalimantan. Aku sendirian sekarang. Aku diam. Waktu aku lihat artikel tentangmu di koran, aku tak percaya. Nur yang dulu kupukul, yang kupaksa diam, sekarang jadi pemilik usaha. Kau hebat. Aku masih diam. Tapi dalam hati, amuk masa lalu bangkit. Aku datang, bukan untuk memohon kembali. Aku tahu pintumu sudah tertutup. Tapi, bolehkah aku melihat anak-anak? Hatiku tertikam. Sebuah bagian diriku ingin berteriak, menolak, mengusirnya. Tapi bagian lain mengingat, Raisa, Ilham, Amar, mereka tetap anaknya. Aku menatap matanya dan berkata, kamu boleh datang, tapi hanya jika anak-anak mau, dan hanya di rumahku, tidak pernah sendiri, tidak pernah tanpa aku. Ridwan menunduk. Aku mengerti. Terima kasih. Pertemuan pertama Ridwan dan anak-anak terjadi 2 minggu kemudian. Raisa menolak keluar kamar.
Ilham menatapnya canggung. Amar tidak mengenalinya sama sekali. Kenapa kamu lama tak datang? Tanya Ilham polos. Ridwan tertunduk. Ia hanya menjawab, maafkan ayah. Aku berdiri di sisi ruangan, siap menghentikan semuanya jika perlu. Tapi Ridwan hanya duduk bermain dengan Amar sebentar, lalu pamit. Sejak itu, ia datang sebulan sekali. Tidak pernah lebih dari 1 jam. Tidak pernah sendiri. Kami bukan keluarga, tapi kami sepakat menjaga batas. Akhir tahun 1970, Bu Fatimah jatuh sakit. Rematiknya makin parah dan penglihatannya mulai kabur. Ia berhenti turun ke kebun. Aku sudah tanam cukup banyak bunga dalam hidupku, Nur. Sekarang giliranmu yang menyiram semuanya. Aku merawatnya seperti ibu sendiri. Membawakan makanan, membacakan surat kabar, dan selalu menyempatkan waktu di antara pesanan dan pekerjaanku. Desember 1970, kami merayakan ulang tahun ketiga Toko Bunga Harapan dengan syukuran sederhana, mengundang semua pekerja dan keluarga mereka. Meja makan panjang terisi oleh lebih dari 60 orang. Bu Nur bukan hanya pemilik usaha, kata Siti, salah satu pekerja, tapi pelita yang menuntun kami keluar dari gelap. Aku tak kuasa menahan tangis. Dalam hati aku berkata, dulu aku hanya ingin bebas dari pukulan. Sekarang aku tahu, aku ditakdirkan bukan hanya untuk bebas, tapi untuk membebaskan. Tahun 1971 datang dengan semangat yang berbeda. Setelah melewati gelombang luka, pertumbuhan, dan penerimaan, aku merasa saatnya bukan hanya membangun untuk diriku sendiri, tapi membuka pintu bagi mereka yang belum menemukan jalan. Selama 3 tahun terakhir, aku menerima banyak cerita. Para perempuan yang bekerja bersamaku seringkali menangis di sela menyusun buket. Cerita tentang suami yang tak pulang, mertua yang menindas, ekonomi yang menjerat. Tapi mereka tak menyerah. Dan aku tahu, di Indonesia ini ribuan perempuan hidup seperti kami, diam, terluka, tapi tetap berdiri. Suatu malam, di depan toko, aku duduk bersama Bu Fatimah yang meski lemah, masih setia menasihatiku. Apa yang paling ibu sesali dulu? Tanyaku. Ia menatap langit penuh bintang, lalu berkata, bahwa aku hanya menanam bunga, tapi tak pernah menanam keberanian untuk perempuan lain. Kalimat itu menancap dalam. Dan sejak malam itu, aku mantap, Bunga Harapan harus menjadi tempat tumbuh bukan hanya bunga, tapi juga perempuan. April 1971, kami membuka pelatihan merangkai bunga gratis setiap Sabtu sore, khusus untuk perempuan yang mengalami kekerasan rumah tangga, ditinggal suami, atau hidup dalam kesulitan. Kami tak menyebarkan brosur, hanya kabar dari mulut ke mulut. Hari pertama, hanya 3 perempuan datang. Semua gugup, mata sembab. Aku tak bertanya latar belakang mereka. Aku hanya menyapa. Di sini, tidak ada yang dihakimi. Hanya tangan-tangan yang ingin tumbuh. Kami mulai belajar dasar-dasar. Memilah batang, memilih warna, mengikat pita. Di akhir pelatihan, setiap orang membawa pulang 1 buket kecil. Di tengah bunga itu, kusematkan secarik kertas bertuliskan, engkau layak mekar, kapanpun engkau siap. 2 bulan kemudian, jumlah peserta meningkat jadi 12 orang. Lalu 20, lalu 30. Setiap pekan perempuan-perempuan datang dari desa lain. Ada yang naik sepeda, ada yang menggendong bayi, ada yang menyembunyikan wajah dari suami. Kami tak hanya belajar bunga, kami belajar berbicara lagi, tertawa lagi, percaya lagi. Agustus 1971, seorang jurnalis muda dari majalah Wanita datang. Ia mendengar tentang pelatihan kami dan menulis artikel berjudul Nur Hasanah, Dari Luka Menjadi Pelita, Perempuan Menumbuhkan Perempuan. Artikel itu tersebar luas. Tak lama, seorang pejabat dari dinas sosial mendatangiku dan berkata, Bu Nur, kami ingin mendukung pelatihan ini secara resmi. Boleh? Aku sempat ragu. Apakah jika pemerintah ikut campur, semangat kesederhanaan kami akan hilang? Tapi aku berpikir, kalau ingin membantu lebih banyak perempuan, aku harus belajar percaya. Kami menerima bantuan berupa alat-alat, bibit bunga, dan akses pelatihan formal. Namun, satu syarat kutetapkan. Tidak ada birokrasi rumit, tidak ada pemaksaan. Semua tetap sukarela. Oktober 1971, kami mendirikan Yayasan Bunga Harapan, badan hukum sederhana yang menaungi pelatihan, usaha, dan jaringan ibu-ibu pekerja bunga. Aku memilih Bu Siti, salah satu mantan korban KDRT yang kini jadi pemimpin kelompok sebagai sekretaris yayasan. Kini, Bunga Harapan bukan hanya toko dan kebun.
Ia telah menjadi tempat perlindungan, tempat pelatihan, tempat membangun kembali harga diri perempuan. Awal 1972, Bu Fatimah semakin lemah. Suatu malam, ia memanggilku, menggenggam tanganku dengan sisa tenaga. Nur, aku tidak punya anak kandung, tapi aku tahu Tuhan memberiku kamu sebagai anakku di usia senja. Aku menangis, mencium tangannya. Ibu yang mengangkatku saat semua menginjak. Aku takkan pernah lupakan. Seminggu kemudian, Bu Fatimah berpulang. Dalam tidur, tenang, di antara bunga-bunga kenanga dan melati kesayangannya. Kami mengantar jenazahnya ke pemakaman dengan iringan karangan bunga dari semua perempuan yang pernah disentuh hatinya. Di batu nisannya, kami ukir, Bu Fatimah, penanam harapan, pelindung para perempuan. Maret 1972, aku berdiri di depan peserta pelatihan yang kini lebih dari 80 orang per bulan. Jangan pernah anggap diri kalian kecil. Kita bukan hanya merangkai bunga. Kita merangkai hidup. Kita bukan hanya penyintas. Kita pemimpin. Tepuk tangan bergema. Di belakang ruangan, Raisa yang kini beranjak remaja berdiri, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tahun 1973, nama Bunga Harapan mulai terdengar jauh melebihi Cirebon. Artikel demi artikel, undangan seminar, hingga kiriman surat dari perempuan-perempuan di kota lain berdatangan. Semua ingin belajar dari apa yang kami bangun. Aku tak pernah menyangka. Yang dulu hanya berupa gubuk dan beberapa pot anyelir, kini telah menjadi gerakan perempuan. Januari 1973, kami membuka cabang pelatihan pertama di Majalengka, bekerja sama dengan pesantren setempat. Di sana, Bu Siti memimpin pelatihan dengan gaya hangatnya. Sebulan kemudian, Kuningan menyusul, lalu Tasikmalaya, lalu Cilacap. Dalam waktu 1 tahun, Bunga Harapan punya 5 cabang pelatihan dan toko resmi. Aku mulai jarang di rumah. Hampir tiap pekan harus keluar kota, menghadiri pelatihan, seminar, atau undangan pemerintah. Tapi di setiap langkah, aku selalu membawa satu hal. Aku bukan pemimpin. Aku hanya perempuan yang pernah jatuh, lalu diajak berdiri. Namun, di balik keberhasilan, mulai terasa bayangan yang menyusup perlahan. Beberapa relawan mulai merasa tak puas. Mereka ingin gaji tetap. Beberapa meminta didaftarkan ke partai politik tertentu yang mengaku mendukung perempuan. Ada juga yang menyarankan agar kami mulai ekspansi ke Jakarta dengan investor dari luar negeri. Aku resah. Sejak awal, Bunga Harapan dibangun dengan niat membantu, bukan berbisnis besar. Tapi kini, aku mulai merasa seperti ditarik dari segala arah. April 1973, dalam rapat pengurus yayasan, terjadi perdebatan panas. Bu Nur, kenapa kita tolak tawaran ekspor bunga ke Jepang? Itu peluang besar. Saya tidak ingin kita lupa tujuan awal. Kita bukan sekadar produsen bunga, kita pelindung martabat perempuan. Beberapa wajah tak puas, beberapa mulai bergumam di belakangku. Aku pulang malam itu dalam diam. Di rumah, Raisa menyambutku dengan secangkir teh. Ia kini sudah duduk di kelas 2 SMP, tinggi semampai dan semakin mirip ayahnya, namun dengan mata yang jauh lebih tegar. Ibu kenapa? Tanyanya. Kadang, semakin tinggi kita naik, semakin banyak angin yang mengguncang. Ia tersenyum dan berkata, tapi pohon yang akarnya kuat tak akan tumbang. Ibu akarnya kami semua. Aku memeluknya erat. Kalimat itu menjadi doa yang kutanam dalam hati. Juni 1973, datang undangan dari Jakarta. Penghargaan nasional untuk tokoh pemberdayaan perempuan. Aku nyaris menolaknya, tapi Bu Siti meyakinkan. Pergilah. Kalau ibu tidak berdiri di atas panggung itu, yang berdiri bisa jadi orang yang mengaku-ngaku membela perempuan, padahal hanya cari nama. Maka aku berangkat. Di sana, di tengah sorotan kamera dan tamu penting, aku menerima piagam dan medali emas. Dalam pidatoku, aku hanya berkata, medali ini bukan milikku. Ini milik semua perempuan yang pernah dipukul, ditinggal, dihina, tapi tetap memilih mekar. Sorak-sorai memenuhi aula. Namun, sejak hari itu semuanya berubah. Juli 1973, isu mulai beredar bahwa aku mendapat bayaran besar dari pemerintah, bahwa aku memonopoli nama yayasan, bahwa Bunga Harapan sudah jadi milik elit. Beberapa pengurus mundur, cabang Majalengka menyatakan pisah. Bu Siti bahkan dikabarkan kecewa karena merasa ditinggal olehku. Hatiku remuk. Apakah aku salah karena menerima penghargaan? Apakah aku terlalu jauh melangkah dari niat awalku?
Di tengah keguncangan itu, aku memutuskan berhenti dari semua undangan luar kota. Aku kembali ke kebun awal kami, duduk di bangku tua di bawah pohon kelor. Di sana, kutemukan kembali napasku. Aku mengumpulkan seluruh pengurus dan pekerja inti. Kami duduk melingkar di ruang sederhana belakang toko, tanpa mikrofon, tanpa kamera. Hari ini, aku tidak bicara sebagai ketua, tapi sebagai Nur Hasanah yang dulu datang ke masjid dengan pipi lebam dan hati gemetar. Kalau kalian ingin Bunga Harapan jadi perusahaan besar, silakan. Tapi aku akan kembali ke akar, ke kebun, ke pelatihan, ke bunga pertama yang kutanam dengan air mata. Semua hening. Lalu satu persatu mulai menangis, termasuk Bu Siti, yang diam-diam hadir dan berdiri di sudut ruangan. Ia maju, memelukku. Maafkan aku, Bu. Aku lupa bahwa kita dulu menanam bukan untuk uang, tapi untuk hidup. Akhir tahun 1973, kami menyusun ulang struktur yayasan. Semua jabatan dibagi rata, gaji relawan diatur dengan transparan, dan yang terpenting, kami menutup diri dari investor luar. Kami bukan milik siapa-siapa, kecuali milik perempuan yang ingin bangkit. Dan aku, Bu Nur Hasanah, kembali menjadi perempuan yang bangun subuh, mencuci pot bunga, menyiram dengan tangan sendiri. Bukan karena tak mampu menyerahkannya ke orang lain, tapi karena ia takut rasa kapan tetap hidup. Awal tahun 1974, aku kembali menjalani hari-hari sederhana. Menyiram bunga sebelum matahari naik, menyambut peserta pelatihan setiap Sabtu, dan menulis jurnal kecil setiap malam, menyimpan kisah harapan perempuan yang datang dan pergi. Hari-hari terasa damai. Sampai suatu siang yang gerah di bulan Februari, saat seorang gadis muda datang ke toko, menggandeng anak perempuan kecil berusia kira-kira 5 tahun. Pakaiannya rapi, wajahnya kalem, tapi matanya menyimpan sesuatu yang berat. Apakah ini rumah Bu Nur Hasanah? Tanyanya. Iya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Dia menggenggam tangan anak itu erat, lalu mengulurkan sebuah surat lusuh bersegel merah. Ini dari ibu saya. Dia minta saya datang kemari kalau sesuatu terjadi padanya. Hatiku berdetak lebih cepat. Aku menerima surat itu, dan saat melihat nama pengirimnya, dunia berhenti sejenak. Santi. Nama yang sudah puluhan tahun tak pernah kusebut. Istri kedua Ridwan, perempuan yang dulu membuatku memutuskan pergi tanpa menoleh. Dan kini, dia mengirimi aku surat. Aku duduk di bangku panjang. Gadis itu, yang memperkenalkan diri sebagai Aulia, dan anak kecil bernama Zahira, duduk menunduk menanti reaksiku. Ku buka surat itu. Nur, kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah tak ada. Maaf, aku bukan wanita baik, dan aku tahu aku bagian dari kepedihanmu. Tapi aku juga bagian dari penderitaan yang tak kamu lihat. Ridwan berubah, dan aku tak sanggup melawan. Aku tinggalkan dia, membawa Aulia saat usianya masih 3 tahun. Kami hidup bersembunyi, berpindah-pindah, hingga aku jatuh sakit dan tak mampu lagi bekerja. Aku pernah melihatmu di surat kabar. Hatiku bergetar. Kamu masih hidup. Dan bukan hanya hidup, kamu bersinar. Aku tahu aku tak pantas memohon, tapi aku mohon satu hal. Jagalah Aulia dan anaknya Zahira. Jangan biarkan sejarah luka berulang pada mereka. Tolong Nur, ajari mereka cara tumbuh. Tanganku gemetar. Air mata mengalir tanpa izin. Aku menatap Aulia. Ia tak bicara. Tapi matanya cukup menjelaskan. Ia telah kehilangan segalanya. Aulia, apakah kamu tahu siapa saya? Tanyaku pelan. Ia mengangguk. Ibu sering bercerita tentang ibu. Katanya, ibu orang yang paling kuat dan paling lembut dalam satu waktu. Aku menahan tangis. Kamu dan Zahira boleh tinggal di sini, selama yang kalian butuhkan. Hari-hari berikutnya, Aulia mulai membantu di toko. Ia belajar cepat. Ia tahu nama-nama bunga, bisa mengikat pita dengan rapi, dan punya tangan yang lembut saat menyusun rangkaian. Zahira juga cepat akrab. Setiap pagi ia menyapa. Nenek, boleh bantu siram bunga? Setiap kali ia memanggilku nenek, hatiku mencair. Aku tahu dia bukan darahku, tapi entah mengapa, aku merasa ia bagian dari jiwaku. Suatu malam, Aulia duduk di dapur, mengelus rambut Zahira yang tidur di pangkuannya. Ia mulai bercerita. Ibu saya, bukan perempuan jahat, Bu. Dia hanya terlalu takut. Ridwan sering marah. Bukan hanya kata-kata, kadang tangan juga bicara. Tapi dia tetap bertahan, sampai tubuhnya tak kuat. Aku mendengarkan dalam diam. Saya tahu saya anak dari lelaki yang menyakitimu. Tapi,
Bolehkah saya tetap berharap mendapat kasih dari ibu? Aku mendekat dan memeluknya. Luka tidak diwariskan, nak. Hanya kasih yang harus dilanjutkan. Beberapa pekan kemudian, Raisa pulang dari asrama dan terkejut melihat Aulia dan Zahira. Ia sempat menjauh. Namun malam itu, aku duduk bersamanya dan berkata, kalau kita membalas luka dengan luka, maka mata rantai ini tak akan pernah putus. Tapi kalau kita memilih kasih, kita menyelamatkan masa depan seseorang. Raisa menangis. Dan keesokan paginya, ia mengajak Zahira bermain layangan di halaman. Mei 1974, kami mengadakan pelatihan khusus ibu dan anak untuk pertama kalinya, diinisiasi oleh Aulia sendiri. Saya ingin anak-anak perempuan belajar sejak dini bahwa mereka berharga, bahwa mereka berhak bersuara. Pelatihan itu penuh dengan tawa, gambar bunga, tangan kecil yang menyusun daun-daun menjadi mahkota. Dan di ujung ruangan, aku melihat Zahira berdiri di pangkuan Aulia, menggenggam kertas bertuliskan, "Aku ingin jadi perempuan yang menyembuhkan." Hatiku mekar. Akhir tahun 1974, daun-daun mulai gugur lebih cepat, dan tubuhku mulai memberi isyarat yang tak bisa kupungkiri. Setiap pagi, bangun terasa lebih lambat. Tanganku kadang gemetar saat menggunting tangkai mawar. Tapi aku masih tersenyum. Karena setiap gemetar itu terasa seperti bisikan. Kau sudah menanam cukup lama. Mungkin sudah saatnya menyiram dari kejauhan. Suatu malam, saat semua penghuni rumah tertidur, aku duduk sendiri di kebun. Aroma bunga sedap malam menyeruak. Dan di tengah keheningan, aku berbicara pelan ke langit. Ya Allah, jika waktuku sudah dekat, izinkan aku menyiapkan semuanya. Bukan rumah, bukan toko, tapi jiwa-jiwa mereka. Hari-hari berikutnya, aku mulai menyusun surat-surat, dokumen yayasan, daftar nama pelatih terbaik, dan bahkan tulisan-tulisan yang selama ini kusembunyikan di balik rak buku. Kumpulan kisah para perempuan yang pernah datang ke Bunga Harapan. Aku menyusun semuanya menjadi sebuah buku sederhana. Catatan dari Tanah Bunga. Buku itu kupersembahkan untuk Raisa, Aulia, dan siapapun yang akan meneruskan jalan ini. Di ruang tengah, kami mengadakan pertemuan keluarga kecil, Raisa, Aulia, Zahira, dan beberapa pengurus yayasan yang paling setia. Aku tak akan hidup selamanya, kataku, jujur. Wajah-wajah di hadapanku berubah muram. Tapi aku melanjutkan. Tapi Bunga Harapan bisa hidup lebih lama dari tubuhku. Asal kalian mau menyiraminya dengan cinta, bukan ambisi. Aku menatap Raisa. Nak, aku tahu kamu ingin jadi guru. Aku tidak akan menahanmu. Tapi aku harap suatu hari nanti kamu akan kembali. Bukan untuk merangkai bunga, tapi untuk merangkai perempuan yang sedang patah. Lalu aku menatap Aulia. Kamu bukan sekadar penerus. Kamu adalah pengingat bahwa luka bisa berakhir di pelukan. Aulia menangis. Zahira menggenggam tanganku berkata, Nenek jangan pergi ya. Aku tersenyum dan berkata, aku tak pergi nak. Aku hanya akan tinggal di setiap kelopak bunga yang kalian tanam nanti. Tahun 1975, aku mengurangi semua aktivitas luar. Tapi satu hal tak berubah. Aku tetap membuka pelatihan setiap Sabtu sore, walau hanya duduk dan memandu dari kursi. Di akhir sesi, aku selalu berkata, kalau hari ini kamu belajar merangkai bunga, maka esok kamu harus belajar merangkai hidup. Suatu malam Ramadan, aku terbangun karena batuk hebat. Raisa dan Aulia membawaku ke rumah sakit. Dokter mengatakan ada gangguan paru-paru kronis. Tidak mengancam jiwa, tapi butuh istirahat total. Aku menolak dirawat lama. Kupilih pulang, kembali ke rumah, ke kebun, ke suara tawa Zahira. Beberapa hari kemudian, Aulia duduk di samping tempat tidurku dan berkata, Ibu, kalau boleh, saya ingin melanjutkan pelatihan anak dan ibu secara rutin. Bukan hanya di sini, tapi juga di cabang-cabang kita yang lain. Aku menatap matanya. Mata yang dulu datang penuh ketakutan, kini bersinar penuh semangat. Lanjutkan, nak. Tapi jangan lupa, ajarkan mereka menyembuhkan, bukan menyalahkan. Membangun, bukan menggugat. Malam takbiran Idul Fitri 1975, rumah kami dipenuhi plat bunga. Bukan kiriman, bukan hadiah, tapi hasil tangan para perempuan yang pernah belajar di sini. Di ruang tamu, berdiri karangan mawar putih dengan pita kecil bertuliskan, untuk Ibu Nur yang tak pernah letih menumbuhkan kami. Aku menangis lama malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena tahu, aku bisa pergi kapan saja dengan damai.
Karena aku tak meninggalkan kekosongan, melainkan ladang yang terus berbunga. Akhir tahun 1975, tubuhku semakin rapuh. Dokter mengatakan paru-paruku butuh perawatan jangka panjang, tapi aku memilih tetap tinggal di rumah bersama keluarga kecilku, Raisa, Aulia, Zahira, dan para relawan yang kini silih berganti menjaga toko dan kebun. Aku tak lagi bisa ikut pelatihan setiap Sabtu. Tapi setiap kali mendengar suara anak-anak kecil tertawa saat menyusun bunga, hatiku serasa disirami air sejuk. Suatu pagi, surat resmi dari Kementerian Sosial datang. Isinya, dengan ini kami menyampaikan bahwa Ibu Nur Hasanah ditetapkan sebagai penerima Anugerah Bakti Perempuan Indonesia atas dedikasi luar biasa dalam memberdayakan ribuan perempuan di daerah Jawa Barat selama lebih dari 1 dekade. Penghargaan itu akan diserahkan di Istana Negara dalam acara kenegaraan yang disiarkan nasional. Semua orang di rumah bersorak, tapi aku hanya tersenyum tipis. "Kenapa ibu tidak terlihat bahagia?" tanya Raisa. "Karena penghargaan itu tak bisa menyentuh satupun luka yang pernah kuseka dari pipi perempuan-perempuan itu." Beberapa hari kemudian, aku duduk di kursi rotan kesayanganku, ditemani cahaya pagi yang hangat. Aulia datang membawa secarik kertas. "Bu, saya sudah tulis pidato penerimaan penghargaan. Kalau ibu tak kuat bicara, saya bisa bacakan." Aku membacanya pelan, lalu menggeleng. "Tidak, Nak. Aku ingin bicara sendiri, tapi bukan di istana." Matanya bingung. "Maksud ibu?" Aku menatap langit-langit rumah. Aku ingin menolak medali itu, tapi bukan karena aku marah. Aku ingin mengubahnya jadi sesuatu yang lebih berarti. Hari penyerahan penghargaan tiba. Semua mata tertuju ke istana. Tapi yang mengejutkan, nama Nur Hasanah diumumkan. Tapi tak ada yang berdiri. Wartawan sibuk mencari tahu. Hingga salah satu stasiun TV menyiarkan rekaman video sederhana dari ruang tamu rumah kami. Dalam video itu, aku duduk di kursi rotan, mengenakan kebaya sederhana, dengan bunga melati terselip di rambut. Dengan suara lembut, aku berkata, "Saya menghargai setiap niat baik. Tapi saya percaya medali itu akan lebih bermanfaat jika dilebur jadi dana pelatihan untuk perempuan-perempuan di pelosok." Saya bukan pahlawan. Saya hanya seorang ibu yang tahu rasanya dilupakan. Dan saya tidak ingin ada perempuan lain merasakan hal yang sama. Kalau negara ingin menghormati saya, maka hormatilah semua ibu yang diam-diam menyelamatkan dunia dari dalam dapur dan pekarangan rumah mereka. Rekaman itu menjadi viral, diberitakan di koran, radio, televisi. Beberapa hari kemudian, kantor Bunga Harapan didatangi oleh pejabat kementerian. Tapi bukan untuk memaksa. Mereka datang membawa bantuan program pelatihan perempuan desa atas nama Inspirasi Nur Hasanah. Aku menerimanya dengan satu syarat. Jangan beri nama saya, beri nama perempuan pertama yang ikut pelatihan, yang dulu datang dengan memar di wajah, karena dia yang memulai semuanya. Akhir tahun 1975, Yayasan Bunga Harapan mencapai tonggak baru, 12 cabang di Jawa Barat. Lebih dari 4.000 perempuan yang pernah ikut pelatihan. Ratusan yang kini jadi pengusaha kecil di bidang bunga, makanan, dan kerajinan. Tapi di balik angka-angka itu, yang paling berharga adalah satu hal. Perempuan yang dulu diam, kini bisa berkata, "Saya berharga." Suatu malam, saat hujan rintik jatuh pelan di atap rumah, Zahira datang membawa lukisan kecil. Gambar seorang nenek, anak perempuan, dan taman bunga. "Ini nenek, ini Ibu Aulia, ini aku, kita di taman kita." Aku menangis sambil memeluknya. "Nenek, kenapa menangis?" "Karena aku tahu, walaupun suatu hari nanti tubuh ini tak ada, cintaku sudah tertanam di hatimu." Awal 1976, udara pagi di Cirebon mulai lebih dingin dari biasanya. Embun bertahan lebih lama di daun kelor, dan langit tampak seperti menahan sesuatu yang belum sempat dikatakan. Tubuhku semakin lemah. Kini aku lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, ditemani Raisa dan Aulia yang bergantian menjagaku. Zahira tetap datang setiap pagi dengan setangkai bunga. "Nenek, hari ini bunga krisan putih mekar." Aku tersenyum. Tapi aku tahu, mungkin itulah bunga terakhir yang akan kulihat dari kebun ini. Suatu malam, aku meminta Raisa dan Aulia duduk di sampingku. "Aku ingin kalian berjanji. Apapun yang terjadi setelah ini, jangan pernah menjadikan Bunga Harapan sebagai yayasan biasa.
Jangan izinkan politik, uang, atau popularitas merubahnya. Kalaupun nanti kalian bubarkan tempat ini, aku tak apa. Tapi jangan pernah bubarkan semangatnya. Raisa menggenggam tanganku erat. Aulia menangis diam-diam. Kami berjanji, Bu. 2 hari kemudian, kabar tersebar cepat di antara para relawan, alumni pelatihan, dan ibu-ibu yang pernah belajar merangkai bunga di rumah ini. Bu Nur Hasanah sedang sakit keras. Tak ada pengumuman resmi, tapi satu persatu mereka datang. Mereka datang membawa bunga. Bukan karangan besar, tapi 1 tangkai, 2 tangkai. Bunga dari kebun masing-masing, dari tangan yang pernah dilatih Bu Nur. Ruang tamu rumah berubah menjadi taman. Ada mawar merah dari Karawang, krisan ungu dari Sumedang, anggrek bulan dari Subang, dan bahkan pot kecil dari seorang anak yatim di Garut yang menulis, "Kalau tidak ada Ibu Nur, ibu saya tidak akan bisa berdagang lagi." Malam itu, aku bangun dari ranjang, dibantu Raisa dan Aulia, dan meminta duduk di kursi rotan menghadap halaman. Dari balik jendela, kulihat cahaya obor kecil di luar pagar. Mereka berbaris, diam, menyanyikan lagu sederhana yang dulu biasa kami lantunkan saat pelatihan. Kami bukan benalu di dunia. Kami adalah bunga yang mekar di waktu yang tepat. Kami bukan bayang-bayang yang ditinggalkan. Kami cahaya kecil yang tak pernah padam. Aku menutup mata dan berkata dalam hati, "Ya Allah, terima kasih. Hari ini aku tahu, aku hidup tidak sia-sia." Subuh hari berikutnya, tubuhku tidak bergerak lagi. Dengan senyum di wajah dan tangan yang menggenggam selembar kertas bertuliskan, "Teruslah mekar. Bahkan jika tak ada yang melihatmu, tetaplah wangi." Pemakaman Bu Nur Hasanah bukan seperti pemakaman biasa. Tak ada poster besar, tak ada spanduk. Tapi hadir lebih dari 1.000 perempuan dari berbagai kota kecil. Mereka membawa bunga, bukan air mata. Mereka berdiri hening, lalu meletakkan 1 bunga di pusara, dan satu persatu berbisik, "Terima kasih, Bu Nur. Saya berdiri hari ini karena ibu pernah mengangkat saya." Setahun kemudian, Raisa dan Aulia membangun ulang yayasan, mengubahnya menjadi sekolah pelatihan perempuan dengan sistem mandiri dan berbasis komunitas. Mereka memberi nama baru, Sekolah Nur, Cahaya yang Menyembuhkan. Zahira kini sudah duduk di bangku SD, dan setiap kali ditanya siapa idolanya, ia menjawab, "Nenek Nur Hasanah. Dia membuat bunga-bunga bicara." Dan begitulah kisahnya. Bukan tentang wanita hebat, bukan tentang gerakan besar, tapi tentang seorang ibu yang memilih menyembuhkan, bukan menyakiti. Yang menanam, bukan menuntut. Yang memberi, bahkan ketika dunia pernah mencabut segalanya darinya. Jika kamu masih membaca hingga titik ini, aku ingin bertanya, apakah kamu juga pernah mengenal sosok seperti Bu Nur Hasanah? Seseorang yang diam-diam menumbuhkanmu saat dunia meninggalkanmu. Ceritakanlah di kolom komentar. Karena seperti bunga, kasih yang diceritakan akan terus tumbuh. Terima kasih telah berjalan bersama hingga akhir kisah ini. Semoga setelah menutup cerita ini, kamu terinspirasi untuk menanam harapan dimanapun kamu berada. Cahaya Usia Tua mengucapkan salam hangat. Sampai jumpa di kisah berikutnya.